Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa saudara-saudara, kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan. Dan hari ini saya tidak mengemudi. Kemarin ada banyak yang tanya tuh, Bang, kenapa naik kendaraan nggak sampai-sampai, Bang? ya, ya namanya juga gadungan, saudara-saudara, bebas tapi sopan. Dan hari ini, saudara-saudara, kita akan membicarakan tentang FIFA Matchday edisi Maret 2023 yang akan berlangsung pada tanggal 25 sampai 28 Maret minggu depan. Nah, yang melakukan FIFA Matchday ini banyak di Asia Tenggara ini banyak sekali. Indonesia juga melakukan itu, Vietnam, Malaysia, Thailand juga melakukan itu. Dan hari ini kemarin kita sudah membahas Indonesia. Sekarang hari ini saudara kita akan membahas Malaysia, tim nasional Malaysia, khususnya pemanggilan komposisi pemain yang dipanggil Kim Pan-gon untuk pertandingan uji coba melawan Turkmenistan dan Hong Kong. Ada 27 pemain yang dipanggil, dengan 8 diantaranya adalah pemain baru. Dari 8 itu, 4 adalah pemain naturalisasi, baik melalui jalur keturunan heritage player maupun pemain asing yang diberikan paspor Malaysia. Nah, seperti apa itu perkembangannya akan kita bahas di edisi kali ini, saudara-saudara. Saudara-saudara, setelah Piala AFF 2022 yang lalu, yang dimana Kim Pan-gon tidak bisa menggunakan skuad utama karena beberapa mayoritas yang dari Johor Darul Takzim tidak mendapat izin karena bukan agenda FIFA. Nah, sekarang Kim Pan-gon, pelatih dari Korea itu, sudah bisa menggunakan pemain utamanya ya seperti biasa, mayoritas tetap dari Johor Darul Takzim. Nah, Kim Pan-gon akan memulai pemusatan latihan pada tanggal 18 atau berapa ya. Kemudian akan ada uji coba dengan Turkmenistan tanggal 23 dan Hong Kong tanggal 28. Nah, semuanya di Johor atau di manalah itu, di Johor Bahru kalau nggak salah ya. Tuh. Kemudian yang menarik adalah dari 27 pemain ini, Kim Pan-gon memanggil pemain yang kemarin ikut Piala AFF, ada yang dipanggil, ada yang tidak. Beberapa pemain yang tidak dipanggil juga kembali dipanggil. Dan yang membuat saya tertarik untuk melakukan ulasan adalah pemain-pemain baru. Ada 8 pemain baru yang diberi kesempatan Kim Pan-gon untuk bermain. Mereka adalah pemain yang tampil bagus di kompetisi di Malaysia, di Liga Malaysia. Seperti contohnya kipernya Sabah sama kipernya Negeri Sembilan tuh. Kipernya Sabah Damian Lim. Terus kipernya Negeri Sembilan juga ada. Terus lalu ada Daniel Ting. Yang Sabah yang kemarin mencetak gol itu waktu lawan pertandingan terakhir itu dia mencetak gol. Kemudian ada beberapa lagi kayak Noah Lane yang pemain. Terus ada lagi Fayad Zulkifli, terus ada Paulo Jose, terus ada Hendrik, ada siapa lagi? Ada beberapa lah yang dipanggil itu, Farus Baharudin. Itu ya total kalau nggak salah sih ada 8 yang dipanggil lah. Dari 8 itu 4 diantaranya adalah naturalisasi. Naturalisasi adalah istilah di Indonesia ya. Saya nggak tahu kalau di Malaysia istilahnya apa. Jadi di Indonesia naturalisasi itu adalah semua pemain yang sudah punya paspor negara di asal, dia paspornya diganti menjadi paspor negara baru, walaupun dia jadi naturalisasi ada 2 jalur keturunan heritage player dan jalur bukan keturunan. Jadi pemain asing yang sudah
tinggal di sebuah negara selama 5 tahun. Nah, itu sesuai dengan guidance, sesuai dengan aturan yang ada di FIFA seperti itu. Nah, dari 4 pemain naturalisasi ini adalah 2 dari keturunan Malaysia, yaitu si Daniel Ting sama si Noah Lain. Kemudian yang Noah Lain ya. Kemudian yang 2 lagi adalah pemain dari Brazil, Paulo Jose sama Endrick. Itu, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, Endrick dan Paulo Jose menjadi pemain ke berapa ya? Ke-6 dan ke-7 atau ke berapa? Pemain asing Malaysia di Liga Malaysia yang dinaturalisasi, diberi paspor Malaysia. Yang sebelum ini ada Sergio Aguero itu siapa ya? Aguero lah itu yang main di Piala AFF kemarin ya, lumayan. Sebelumnya ada banyak, ada kayak si Sumareh sama De Paula. Nah, cuma masalahnya kan pemain kayak si Josue ini kan sudah tidak muda lagi, saudara-saudara. Umurnya udah 34 walaupun dia tampil bagus di Kuala Lumpur City. Kemudian Endrick ini juga udah hampir 30 tahun, udah 28 walaupun dia main di Johor Darul Taksim. Nah, yang kayak begini ini sebenarnya ya apa ya? Kalau menurut saya sih sangat disayangkan ya pemain dari asing yang dinaturalisasi, karena kan Malaysia sendiri punya pengalaman dengan Guillermo de Paula. Guillermo de Paula yang ternyata ketika dinaturalisasi permainannya tidak sebagus sebelum waktu dinaturalisasi. Sumareh itu juga sebenarnya lumayan, saudara-saudara. Sumareh itu pada awalnya lumayan, tapi setelah ke sini ya baik Sumareh maupun baik De Paula juga tidak bagus-bagus amat. Sebelumnya juga ada siapa itu yang dari Kosovo itu, Lindron Krasnigi atau siapa. Nah, itu juga pada sebelum dinaturalisasi bagus. Setelah dinaturalisasi kurang terlalu bagus, saudara. Ya, ini si Josue sama si Endrick ini perlu kita lihat nanti dia bakal seperti apa. Tapi kalau kita lihat dia performa mereka di kompetisi di dalam negeri di Liga Super Malaysia ya memang pantas lah dinaturalisasi, Kak. Apalagi si Endrick kan dia pengalaman di Johor, dia pernah main di beberapa klub di luar Malaysia, di Brasil maupun di Eropa. Kemudian si Paulo Josue juga kemarin kan dia bawa Kuala Lumpur sampai ke final Piala AFC walaupun pada akhirnya kalah ya. Ya memang secara kualitas bagus, cuma kadang ya kalau saya sih tidak terlalu antusias ya dengan pemain asing yang dinaturalisasi, karena di negara saya sendiri juga itu banyak kayak gitu. Tapi kebanyakan juga pemain-pemain yang model begini nih, yang pemain-pemain asing ini pada akhirnya mengecewakan. Apalagi kalau dilihat dari segi usia juga sudah tidak muda lagi. Jadi paling cuma tim nasional itu bisa memakai dia setahun, 2 tahun, 3 tahun, setelah itu hilang. Itu pun nanti kalau ada pemain baru, pesaing baru yang jauh lebih bagus ya, kedua pemain ini pasti hilang. Tapi ya nggak ada salahnya kan, Kim Pan Gon juga udah mempertimbangkan kan kebutuhan Malaysia, karena kebutuhan Malaysia di lini tengah itu juga harus dipertimbangkan, dan di lini depan. Jadi keduanya ini dicoba saja. Kalau nanti bagus ya bisa dilanjutkan, tapi kalau tidak kan bisa milih pemain-pemain lain, saudara-saudara. Membuat saya antusias dan penasaran dengan pemain yang naturalisasi dari jalur keturunan ya, yang heritage player dari Malaysia ini ya. Pertama si Daniel Ting ini. Daniel Ting dia dari Malaysia dari Inggris. Dari Inggris, dia lahir di Chester tuh di Inggris sana lah, di Inggris. Kemudian dia punya pengalaman, dia kru Alexander, tim juniornya di kru Alexander. Kemudian main di beberapa klub di liga Inggris yang di kasta ke bawah lah, bukan di Premier League.
terus dia kembali ke Malaysia, pulang ke Malaysia, dapatkan paspor di Malaysia, kemudian main di Liga Super Malaysia dengan beberapa klub dan kemudian sekarang di Sabah, dan kemarin waktu lawan yang pertandingan terakhir itu ya saya lupa lawan apa ya. Pahang. Oh ya, lawan Pahang yang dia cetak gol dari heading. Heading memanfaatkan umpan dari pemain Kwang siapa itu yang dari Korea itu. Kwang Kim On atau siapalah itu dari Korea yang dari sayap kanan itu, tandukan. Pemain belakang dan posturnya juga lumayan 184. Nah, ini akan memperkaya formasi di lini belakang Malaysia yang memang sebenarnya sudah cukup tangguh dengan keberadaan beberapa pemain heritage ini, pemain keturunan kayak si Matthew Davis, Dominic Tan, Quentin Cheng, Dion Kools, Laver, Corbin Ong. Nah, kayak ini nih akan menambah kekuatan di lini belakang Malaysia nanti pada saat Piala Asia. Ya semoga saja si Daniel Ting ini bisa konsisten ya, bisa stabil, dan dia bisa main tetap bersinar di Sabah, tetap membawa pertahanan Sabah tetap tangguh. Nah, ini punya prospek yang walaupun umurnya sudah 30 tahun. Saudara-saudara, selain Daniel Ting itu tadi yang membuat saya penasaran dan yang paling membuat saya optimistis dan senang dengan pemanggilan pemain keturunan Malaysia adalah si Noah Lane. Noah Lane ini adalah bukan pemain sembarangan, saudara-saudara. Kenapa? Karena umurnya baru 20. Itu yang paling penting, saudara-saudara. Pemain umur 20 itu berarti dia masa depan dia masih cerah. Dan Noah Lane ini adalah pemain keturunan Malaysia di Finland. Ayahnya adalah Farid bin Baharin, atlet Muay Thai. Muay Thai. Ibunya orang Finland. Bapaknya berasal dari Selangor, Tanjung Sepat kalau nggak salah tuh. Tanjung Sepat. Ibunya dari Finland dan dia lahir di Jyväskylä apalah namanya, susah banget. Umurnya baru 20, kelahiran tahun 2002. Dan bukan hanya itu, saudara, dia main di kompetisi kasta tertingginya Finlandia di Veikkausliiga namanya, Veikkausliiga di SJK. SJK itu apalah, itu namanya susah. SJK itu klubnya, dan SJK ini klub di papan ya peringkat menengah ke atas lah. Peringkat menengah ke atas, dan musim ini sebenarnya dia punya kesempatan tampil di Liga Konferensi Eropa, Europa Conference League. Klubnya Noah Lane ini, SJK ini melalui kualifikasi fase kedua. Waktu itu lawan Lillestrøm dari Norwegia. Pada pertandingan kalau nggak salah tuh bulan Juli 2002. Dan yang menarik adalah si Noah Lane ini ikut main. Bukan hanya main, saudara-saudara. Tapi dia ngegolin. Mencetak gol melawan Lillestrøm itu kan, dan usianya kan baru 20. Masih muda sangat, saudara-saudara. 20 dan dia udah ngegolin di liga. Berarti kan ini pemain bagus, saudara-saudara. Dan bukti lain bahwa dia pemain bagus adalah dia dipanggil, dia pernah bermain di timnas Finlandia usia 17, under 17. Dan ketika pokoknya ketika proses naturalisasinya dengan pergantian paspor dari paspor Finlandia ke Malaysia ini baru dalam proses pengumpulan dokumen dan macam-macam itu, lain-lain itu, dia dipanggil ke timnas Finlandia usia 21. Usia 21 oleh pelatih timnas Finlandia U21 itu si Mika Lekusuo. Ini membuktikan bahwa pemain ini pemain bagus. Jadi bukan, kalau istilah di Indonesia itu bukan kaleng-kaleng. Pemain bagus yang kalau dia nggak bagus, nggak mungkin dia dipanggil ke timnas junior. Dan langkah Kim Pan-gon untuk memanggil Noah Lane ini sangat tepat. Saya beri jempol ya. Saya beri jempol. Kenapa? Karena kalau dia tidak dipanggil dan tidak diberi kesempatan bermain,
bermain di timnas senior Malaysia di pertandingan FIFA, itu dia bisa saja diambil oleh timnas senior Finlandia. Dan kalau itu terjadi, Malaysia sendiri yang rugi. Jadi ya langkah Kim Pan-gon tepat, dipanggil sekarang, main di FIFA Matchday lawan Turkmenistan dan melawan Hong Kong, supaya dia punya caps. Walaupun itu juga sebenarnya belum jaminan, kecuali nanti dia main di Piala Asia. Karena bisa saja di FIFA Matchday seperti ini nanti dia bisa aja pindah ke timnas lagi kalau mendapat persetujuan FIFA. Itu kan kasus seperti ini sudah banyak, kayak contoh Diego Costa itu juga, terus Sadio Beharino itu juga dari Inggris ke mana, ke Burundi, itu juga bisa. Tapi setidaknya ini langkah positif lah, langkah bagus. Karena begini saudara, Indonesia itu punya pengalaman kehilangan pemain bagus, pemain naturalisasi. Kalau saudara tahu Raja Nainggolan, nah itu dulu udah terlanjur dipanggil sama Belgia sebelum dipanggil Indonesia meminatinya, karena waktu itu Indonesia PSSI-nya belum terlalu peduli dengan pemain natural. Jadi ya langkah Kim Pan-gon ini tepat, dan ini bisa kita nantikan aja nanti waktu pertandingan ini seperti apa, dan saya harap dia dimainkan lah. Kalau perlu mainkan full di 2 pertandingan itu supaya punya caps yang lebih dari 1. Supaya nanti kalau dia mau pindah lagi ke warganegaraan, kembali ke warga negara Finlandia, susah gitu. Dan semoga nanti di Piala Asia juga dipanggil ini pemain, saudara-saudara. Saudara-saudara, Noah Lane ini mengapa penting? Karena selain karena dia di Finlandia dan main di tim utama, di klubnya sebagai pemain utama, dan klubnya main di liga yang bergengsi, main juga di kompetisi, sempat main di kualifikasi kompetisi Eropa walaupun tidak tembus ke fase grup. Selain faktor itu, yang paling penting adalah Noah Lane ini punya kemampuan yang saya rasa bagus. Beberapa kali saya sudah melihat aksi dia melalui YouTube ya. Ya saya nggak datang langsung ke Finland, dia di YouTube. Itu kemampuan dia bagus, dan dia adalah gelandang midfield, pemain tengah yang serbaguna. Dia bisa main di semua posisi di lini tengah. Dia bisa menjadi gelandang serang yang agak menyerang, attacking midfield. Dia bisa jadi gelandang tengah, gelandang central midfield yang box to box midfield, itu dia bisa. Dia juga bisa jadi defensive midfield, gelandang bertahan. Nah, pemain seperti ini, saudara-saudara, itu tidak dipunyai oleh semua negara, semua tim nasional, tidak dimiliki oleh semua klub. Dan dia pemain serbaguna seperti ini punya kemampuan yang ya langka lah. Apalagi dia punya tekniknya bagus. Saya pernah lihat dia di YouTube, itu tekniknya bagus. Kemudian visi bermainnya juga bagus lah, luar biasa lah. Kemudian passing, kemudian kinerja dia, intinya kinerja dia bagus. Kalau dia pemain jelek, pemain biasa-biasa, nggak mungkin tim nasional Finlandia memanggil dia untuk di timnas junior, di under 17 maupun under 21, tidak mungkin. Jadi ya ini bagus, ini Kim Pan-gon saya harus akui memang. Ya saya nggak tahu siapa yang pertama kali menghubungi Noah Lane untuk ditawarkan paspor Malaysia, tapi pelatih Malaysia yang sekarang Kim Pan-gon beruntung dan dia memanfaatkan itu dengan baik. Tinggal kita lihat aja nanti pertandingan waktu melawan Turkmenistan dan Hong Kong. Semoga dia dimainkan di 2 pertandingan itu, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, naturalisasi pemain keturunan maupun pemain tidak keturunan itu memang sudah normal. Di Indonesia juga dilakukan itu. Dan untuk FIFA Matchday kali ini kita akan kedatangan satu pemain naturalisasi, namanya Shane Patinama, pemain di Viking FK di Norwegia, di klub kasta tertinggi di liga utama mereka, di elit lah, kasta elit itu. Sebenarnya ada satu lagi, Sandy Walsh di Belgia, di Cafe Mechelen. Cuma Sandy Walsh sedang dalam proses pemulihan cedera sehingga tidak bisa bergabung. Jadi
ini supporter Indonesia nanti nih di FIFA Matchday kali ini yang waktu nanti ngelawan Burundi itu akan menunggu seperti apa Shane Patinama bermain. Dia posisinya adalah di fullback kiri, bisa juga sebagai gelandang sayap kiri, bisa juga sebagai gelandang tengah. Nah, pemain naturalisasi yang dari jalur keturunan di Indonesia juga sedang diusahakan untuk di timnas U20 usia 20 yang nanti akan ada di Piala Dunia U20. Ada 3 pemain di situ. Ada Ivar Jenner dari FC Utrecht, kemudian ada Justin Hapner dari Wolverhampton Wanderers under 21, kemudian sama si Rafael Struijk dari ADO Den Haag di Belanda. Semuanya keturunan. Dan ya memang kebijakan pemain naturalisasi keturunan itu sebenarnya sekarang sedang menjadi program di Indonesia di PSSI. Dulunya program naturalisasi itu ugal-ugalan. Ugal-ugalan tuh apa ya? Sembrono. Sembrono tuh apa ya? Asal-asalan lah pokoknya. Pokoknya semua asal-asalan. Semua pemain yang mau dinaturalisasi pemain asing dari Nigeria, dari Brasil, dari Argentina, yang umurnya udah 34, 30 itu dinaturalisasi semua dari Kamerun. Akibatnya ya yang untung hanya klub kan, mereka kuota pemain asingnya berkurang, sementara tim nasional tidak bisa menggunakan tenaga mereka karena ya umurnya udah tua percuma. Beberapa memang sempat dipanggil ke tim nasional, tapi setelah itu tidak. Nah, sekarang sejak era Menteri Pemuda dan Olahraga, Menporanya, Menteri Sport Ministernya Zainuddin Amali yang sekarang jadi Wakil Ketua Umum PSSI, itu naturalisasi itu dibatasi. Jadi hanya pemain keturunan, pemain yang punya heritage Indonesia, entah bapaknya, entah ibunya, entah kakeknya, neneknya yang ada di Eropa sana, di Eropa, di Amerika. Itu saja yang bisa dinaturalisasi dan direkomendasikan oleh Asosiasi Sepak Bola Indonesia, PSSI, Football Association of Indonesia itu. Dan ini yang 3 ini tim nasional U20 menanti. Yang Shane Patinama sudah selesai, Sandy Walsh sudah selesai. Dan di belakang itu masih ada beberapa yang sedang menanti proses. Ada banyak, seperti contoh Cyrus Margono itu kiper di Panathinaikos. Jadi keturunan dari Amerika Serikat dan Indonesia, Amerika Serikat lah. Terus ada lagi beberapa pemain yang di Belanda kayak siapa ya, Hill Magers atau siapa itu yang di Utrecht, di AS Alkmaar atau siapa, itu juga ada. Pokoknya ada beberapa yang sedang mengantri. Kevin Dick kayak begitu, yang dulu main di Fiorentina. Nah, tapi kan itu butuh proses dan itu tergantung kebutuhan pelatih. Pelatih mau butuh mereka apa tidak, nanti akan direkrut. Dan itu normal naturalisasi. Vietnam itu juga, walaupun sekarang Vietnam nggak ada pemain naturalisasi, dulu dia punya banyak pemain naturalisasi dari Brasil, dari Afrika dinaturalisasi. Sekarang dia pemain naturalisasinya tinggal yang kiper dari Rusia itu. Di Thailand juga ada, bahkan di Laos, di Kamboja, Timor Leste, apalagi Filipina, apalagi Singapura. Jadi wajar-wajar aja lah naturalisasi itu di zaman sekarang sudah. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar tentang skuad Senarai akhir 27 pemain kebangsaan Malaysia yang akan melakukan FIFA Matchday melawan Turkmenistan dan Hong Kong akhir bulan ini, minggu depan. Kita udah membahas khususnya terutama yang 4 pemain naturalisasi, yang 2 dari jalur keturunan heritage player dan 2 pemain asing yang diberi paspor Malaysia. Kita sudah bicara panjang lebar, kita sudah mengulas siapa mereka, kelebihan dan kekurangan mereka, kemampuan mereka seperti apa. Kita juga sudah bicara tentang apalagi banyak hal sudah kita bahas dan apalagi ya saudara yang harus kita beda. Dan saya rasa sudah cukup ya saudara-saudara, kawan-kawan, rekan-rekan di Malaysia, di Indonesia, di Singapura, di mana aja Anda berada. Dan saya rasa kalau salah ya mohon maaf, namanya juga komentator gadungan, saudara-saudara, tidak bermaksud membuat salah, tetapi kalau itu benar ya berarti sebuah kebenaran, saudara-saudara.
Oke, saudara-saudara, kalau saudara-saudara merasa kok channel Komentator Gadungan berguna, bermanfaat, inspiratif, atau menghibur, silahkan like, share, and subscribe. Sebarkan pula kepada rekan-rekan atau saudara-saudara terdekat kalian. Tetapi kalau saudara-saudara tidak suka, ya biarin aja, abaikan saja, jangan direport. Nanti saya susah. Oke saudara, jangan lupa ikuti pula akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok. Oke saudara, sampai ketemu lagi di edisi selanjutnya dengan pembahasan yang sama sekali tidak berguna. Oke saudara, sampai bertemu lagi. Salam olahraga dan merdeka.